Apakah teman-teman mau lihat tanaman tomat Berham di kebun belakang? Tanamannya sudah bertumbuh, bahkan timbul kuncup buahnya, dan segera Berham akan nikmati buahnya yang segar itu. Jangan lupa memberi pupuk dan menyirami. Semoga buahnya tidak asam. Anak-anak, kita juga harus berdoa agar secara rohani bisa bertumbuh dalam kedewasaan iman, sehingga bisa berbuah-buah melalui perjalanan hidup. Petualangan dalam kerajaan Allah hari ini sampai pada bagian pertama dari orang-orang yang mengakui Kristus. Kira-kira ada berapa orang ya? Siapa saja mereka itu? Apakah mereka orang yang hebat sehingga bisa menjawab setiap pertanyaan Yesus? Mari kita sambut kebenarannya. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali pada hari ini melalui renungan BDKA dengan tema Andreas dan temannya. Diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 35 hingga 40. Mari kita berdoa. Ajarlah kami untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan saat kami mendengarkan sabda-Mu melalui renungan BDKA ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, sehari setelah Yohanes Pembaptis menunjukkan siapa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Yesus adalah anak domba Allah, maka Yohanes secara khusus menunjukkan kepada dua muridnya tentang siapa Yesus itu. Nah, dua murid yang terpilih ini yang mendapatkan satu kesempatan yang istimewa anak-anak. Mereka ini adalah Andreas salah satunya, ya. Dan Alkitab sebetulnya tidak mencatat siapa lagi yang satu lagi yang disebut temannya Andreas, tapi ada kemungkinan bahwa dia adalah Yohanes, Rasul Yohanes, ya anak-anak. Nah, Rasul Yohanes ini kita tahu bahwa dia adalah penulis Injil Yohanes itu sendiri, ya. Nah, mereka berdualah yang diminta oleh gurunya, yakni Yohanes Pembaptis, untuk mengikuti Yesus, ya. Dan ketika mereka mengikuti Yesus yang sedang berjalan, ya, Yesus melihat kepada mereka dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Lalu mereka menjawab, "Guru, di manakah engkau tinggal? Kami ingin mengikuti engkau." Lalu Yesus menjawab, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Dan kemudian anak-anak mereka mengikuti Yesus pergi kemana Yesus melayani Tuhan, ya. Dan mereka melihat di mana Yesus tinggal. Dan apa yang mereka lihat dan serta apa yang mereka saksikan anak-anak, bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak memiliki tempat tinggal yang pasti, yang menetap. Karena Yesus harus pergi dari satu daerah ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil. Hari itu kira-kira pukul 4 sore ya anak-anak ya. Dan sore itu kedua murid Yohanes Pembaptis itu menghabiskan waktu bersama-sama dengan Yesus. Ya, mereka sungguh ingin tahu tentang Yesus. Mengapa sih Yesus itu begitu istimewa dan gurunya sendiri Yohanes Pembaptis itu sangat menghormati Yesus, sangat mengagumi Yesus, bahkan menyuruh mereka untuk mengikuti Yesus. Mereka dengan kepolosan mereka dan keinginan tahuan mereka, mereka tergugah untuk makin mengenal siapa Yesus. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa melihat bahwa Andreas dan juga Yohanes memiliki kerinduan belajar, memiliki keinginan untuk mengenal Yesus. Sebagaimana gurunya juga Yohanes Pembaptis
mengenal Yesus. Dan Yohanes Pembaptis dengan sungguh-sungguh menyuruh kedua muridnya itu untuk mengenal Yesus lebih dalam. Mereka tahu Yesus ini lebih baik, lebih hebat dari guru mereka. Padahal kita tahu guru mereka sangat terkenal sekali. Berkhotbah begitu bersemangat, mengkhotbahkan berita pertobatan. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Itulah yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis dengan berapi-api. Dan banyak orang yang dibaptis melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus ini ternyata lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis, anak-anak. Karena itu mereka dengan sabar ya, dengan penuh kerinduan mengikuti Tuhan Yesus. Anak-anak, Yesus itu adalah seorang guru yang baik, ya. Yesus peduli sama mereka. Dia tidak membiarkan mereka cuek, istilahnya. Dia mengajak mereka mengikuti Yesus, dan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada mereka. Ia peduli kepada mereka yang membutuhkan pengajarannya, yang haus, yang rindu. Nah, kita tahu anak-anak bahwa menjadi muridnya Tuhan Yesus itu tidaklah mudah ya. Sebab ia tidak mempunyai satu tempat tinggal yang tetap. Ya. Yesus harus pergi dari satu kampung ke kampung yang lain. Dari satu tempat pelayanan ke tempat pelayanan yang lain. Dan itu harus dilalui dengan berjalan kaki, ya, melewati pantai-pantai, melewati bukit-bukit, dan melewati jalan-jalan yang gersang. Kadang-kala mereka memasuki kota, dan di kota mereka bisa disambut. Tetapi Yesus tidak terlalu lama biasanya di satu tempat, anak-anak. Karena setelah itu Yesus harus pergi ke tempat yang lain, ada satu tugas yang harus dia lakukan untuk mengabarkan Injil ke banyak orang. Nah, anak-anak, kedua murid Tuhan Yesus ini harus mengikuti Yesus walaupun mereka mengakui bahwa mengikuti Yesus itu tidaklah gampang, tidaklah mudah ya anak-anak ya. Tapi mereka punya kerinduan, keinginan yang polos untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, kerinduan paling besar bagi semua orang Kristen adalah mengetahui siapa Yesus dan mengenal Yesus. Dan setiap orang berbeda-beda pengenalan mereka akan Tuhan Yesus, anak-anak ya. Kita tidak cukup hanya sekedar tahu saja tentang siapa Yesus, siapa Allah. Kalau sekedar tahu itu berarti kita hanya sebatas pengetahuan kita saja. Kita dengar dari orang, kita baca dari buku, kita nonton dari film tentang Yesus. Tetapi kita tidak memiliki satu hubungan. Mengenal itu membutuhkan satu hubungan, anak-anakku sekalian. Dan hubungan hanya didapat melalui kita bicara langsung dengan Yesus di dalam doa. Melalui membaca Alkitab firman-Nya, melalui kita pergi ke gereja, ke tempat suci Allah untuk beribadah bersama sahabat teman-teman seiman yang lain. Itulah cara-cara kita mengenal Tuhan Yesus. Sehingga kita bukan hanya tahu saja siapa Yesus, tetapi kita juga mengenal Yesus dengan hubungan atau dengan satu relasi. Ya, di mana ketika kita berhubungan dengan Yesus itu mengandung unsur-unsur emosi di sana ada, bukan ya? Ketika engkau nyanyi, wah, puji Tuhan, aku mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau sedang merasakan emosimu bergelora di hadapan Tuhan, anak-anak. Ya. Ketika engkau sedang mengabarkan Injil, kakimu melangkah. Engkau sedang mengaitkan unsur kemauanmu untuk pergi melangkah menyampaikan kabar baik.
Dan ketika engkau membaca buku, engkau sedang melibatkan pikiranmu, rasiomu untuk makin mengenal Dia. Di sana ada unsur pengetahuan. Ketika engkau mengenal sahabatmu, anak-anak, engkau berhubungan dengan dia. Engkau banyak bercakap-cakap dengan dia. Bahkan kalau anak-anak suka bersahabat dengan temannya, ya itu main games, nobar namanya ya. Wah, paling sering dengan dia karena dia adalah sahabatmu. Kamu senang ngomong dengan dia, kamu baik, akrab dengan dia. Lalu nobar sama-sama. Itu namanya relasi. Kamu makin mengenal dia. Tapi kalau kamu tidak mengenal dia, kamu tidak akan suka untuk nobar bareng sama dia, jalan-jalan bareng sama dia, sepedaan bareng-bareng sama dia. Karena itu anak-anak, Bapak menganjurkan kalian untuk bukan hanya mengetahui siapa Yesus dalam hidupmu ya, tetapi makin mengenal Yesus, makin mencintai Yesus di dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh mengenal Engkau dalam hidup kami. Kiranya kami boleh memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan melalui ibadah kami ke gereja, waktu-waktu doa kami, dan waktu kami membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pak, Berham kok heran kenapa Yohanes Pembaptis memanggil dan menyebut Tuhan Yesus tidak dengan sebutan kakak, tapi sebagai anak domba Allah. Karena ia tahu bahwa Yesus yang menghapus dosa manusia. Anak-anak, perhatikan baik-baik bahwa alasan paling kuat bagi jiwa yang berpikiran sehat untuk mengikut Kristus adalah karena dialah dan hanya Dia yang menghapus dosa. Tetapi dalam realitanya banyak orang tidak sadar bahwa dirinya orang berdosa. Jadi kebanyakan mengikuti Kristus dengan tujuan yang tidak terlalu penting. Andreas mulanya tidak mempunyai konsep yang benar. Namun Yesus dengan lemah lembut dan rendah hati terus-menerus mengkoreksi sehingga mendapatkan kasih karunia Allah dan kehidupan kekal. Kita bersyukur buat pimpinannya. Mari kita datang pada sumber terang itu dengan membaca Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai dengan 42. Salam.